Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sebelum kebaktian dimulai, apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Wonosobo? Kalau ada, dimohon untuk berdiri. Kita akan mendengarkan warta lisan yang akan kami sampaikan. Pertama, kebaktian hari ini di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Ekatompesi. Untuk Bacem Winongsari dan Genting Sari dilayani Penatua Suprapto. Bacem Tanjung Anom dan Kesenet dilayani Bapak Sukirno Ngudiyuwono. Persembahan hari ini untuk kantong merah, untuk gereja, kantong biru untuk tabungan pembangunan Bina Kasih. Majelis Jemaat dan keluarga besar Jemaat GKI Wonosobo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Amin Sodik, suami Ibu Supriyani, pada Rabu 28 Januari 2026 di Paraan. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan menumbuhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Mohon kehadiran pengurus Komisi Pelayanan Kedukaan Arematia dalam rapat pada hari Minggu 1 Februari 2026 pukul 18.30 WIB di Gedung Bina Kasih. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mengharap atas kehadiran paduan suara Serafim GKI Wonosobo, paduan suara Kul Simeon Hana GKI Wonosobo, pemandu nyanyian jemaat dan pemusik ibadah GKI Wonosobo, tim Kantoria Peswarawi tahun 2026 dan guru sekolah minggu GKI Wonosobo dalam acara pembinaan pelayan nyanyian dan musik gerejawi pada hari Jumat 6 Februari 2026 pukul 18 WIB di GKI Wonosobo. Dilayani oleh Bapak Agastya Ramalistia. Mengharap atas kehadiran pengurus Komisi Anak, Komisi Muda, Komisi Dewasa, Kul Simeon Hana dalam acara Bina Kunjungan Pastoral pada hari Senin 9 Februari 2026 pukul 18 WIB di Gedung Bina Kasih. Ada ralat di warta untuk bunga mimbar tanggal 8 Februari yang benar dari Ibu Ho Kowi, di warta tertulis Ibu Idawati. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Allah yang menyatakan kebahagiaan sejati bagi mereka yang hidup dalam kebenarannya. Dengan hati yang siap dibentuk oleh firman Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini. Mari kita dengan berdiri menyanyikan dari PKJ 16 bait 1, 2, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mendengarkannya, nyanyi
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia seringkali mengajarkan bahwa bahagia adalah ketika kita memiliki kuasa, keberhasilan, atau bahkan pengakuan. Namun hari ini Tuhan mengajar kita jalan kebahagiaan yang benar, jalan salib Kristus yang tampak lemah tapi menyelamatkan, dan jalan hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam sabda bahagia, Yesus memanggil mereka yang rendah hati, lapar dan haus akan kebenaran, serta membawa damai. Marilah kita meninggalkan ukuran duniawi, membuka diri bagi hikmat Allah, dan memulai ibadah ini dengan penuh pengharapan. Cita senantiasa bersukacitalah, tetap berdoa, ucaplah syukur dalam segala hal padanya, karena diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, ingin mengaku dosa kami. Ketika kami menjalani hidup di dunia ini, terkadang kami terbawa arus dunia. Kami mengukur kebahagiaan berdasarkan standar dari dunia ini. Kami seringkali mengejar materi, kami seringkali mengejar pengakuan, atau bahkan hal-hal yang menurut kami dapat membawa kebahagiaan. Tapi kami lupa bahwa kebahagiaan sejati adalah di dalam Kristus, dan Engkaulah sang sumber kebahagiaan itu. Ketika kami mengejar kebahagiaan dunia, kami justru menjauh dari Tuhan, dan bahkan kami semakin menghilang dari cinta kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menolong kami sebagai gereja, mampukan kami untuk menyatakan kebahagiaan dari Kristus bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 44 ayat 22 yang berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ciptalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam
Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang terbuka, dan jiwa yang benar-benar siap untuk menerima firman-Mu. Agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mika pasal 6 ayat yang pertama sampai 8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam
mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu, ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia kan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu, ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke-31. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmat Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia
bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5, dimulai dari ayat pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa itu? Luar biasa hujan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Bahagia? Wah, kalau bicara tentang bahagia nih, tema kita hari ini nih tentang berbahagia. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kenapa hari ini bahagia? Kenapa hari ini bahagia? Pas bangun sehat. Terus apa lagi? Kenapa hari ini bahagia? Kenapa? Hah? Masih hidup. Wah, itu betul sekali Pak Bas. Masih hidup. Nah, lalu sekarang pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kita kan mau merenungkan tentang bahagia ya. Kalau menurut Bapak Ibu, orang yang bahagia itu orang yang seperti apa sih? Atau kalau kalimatnya seperti ini, saya bahagia kalau titik. Nah, titiknya ini apa Bapak Ibu? Apa? Hah? Bersyukur. Terus apa lagi? Gak punya utang. Wah, maksud saya seperti itu, yang konkret jawabannya. Orang bahagia kalau tidak punya utang. Saya bahagia kalau apa? Kalau apa Bapak Ibu? Hah? Punya duit banyak. Ya. Terus bahagia. Bahagia kalau apa lagi?
Kalau apa lagi Bapak Ibu? Sehat. Bahagia kalau kalau hujannya berhenti. Ya, bisa juga. Apalagi bahagia kalau tokonya rame, kalau warungnya rame. Kalau Pak Kris bahagia kalau gasnya laku. Nah, itu konkretnya. Yang konkret lagi apa? Apalagi Bapak Ibu yang konkret. Bahagia kalau kalau saya sehat, puji Tuhan. Ini sepanjang hidup saya baru. Apalagi Bapak Ibu? Oke, apa saja yang diperbuat pasti berhasil, betul. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau merenungkan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa sih? Nah ini, kebahagiaan itu kadang-kadang kita mengukur standar kebahagiaan kita menurut sesuatu yang ada di luar kita. Zaman now, zaman sekarang, standar kebahagiaan seseorang seringkali diukur berdasarkan apa? Media sosial. Berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan konten orang lain. Kita merasa bahagia itu kalau misalnya bisa beli rumah baru, beli mobil baru. Bahagia itu kalau misalnya bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena kita melihat media sosial. Apalagi sekarang di media sosial kita seringkali dimanjakan oleh influencer-influencer, oleh selebgram dan lain sebagainya yang seringkali menawarkan kebahagiaan duniawi. Wah seneng ya bisa makan ini, bisa makan itu, seneng bisa makan di restoran yang mewah, seneng bisa beli sesuatu yang mahal, yang bermerek dan lain sebagainya. Kita dimanjakan dengan konten-konten itu. Sehingga seringkali kita melihat, wah keren ya mereka bisa seperti itu, tapi kok aku seperti ini ya. Kadang kita melihatnya seperti itu. Kalau lagi makan di rumah misalnya kita nonton konten-konten mukbang atau konten-konten di misalnya di platform-platform seperti YouTube atau TikTok, orang lagi konten food vlogger misalnya, wah enak ya bisa makan di restoran ini, sementara kita nonton sambil makan mie instan biasanya. Nah akhirnya apa, kita merasa wah bahagia itu pokoknya seperti itu. Apakah ukuran kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang diberikan oleh dunia ini? Nah Bapak Ibu, tadi kalau kita melihat bacaan kita satu persatu ya, ketika kita melihat Mika, di Mika apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Israel beranggapan bahwa ibadah yang mewah, korban yang mahal, ritual yang megah bisa menyenangkan Allah. Padahal segala kemegahan, kemewahan dalam ritual atau dalam peribadahan itu hanya menyenangkan diri sendiri, menyenangkan mata. Sama seperti kadang kita berpikir, wah ibadah yang menggugah atau menggoyahkan rohani kita, yang bisa menggoncang rohani kita itu adalah ibadah yang megah. Misalnya musik musik gereja yang orkestra atau yang dipenuhi dengan pemusik handal, atau mungkin kita bisa semakin beriman kalau gedung gerejanya itu gedung gereja yang megah misalnya, kalau gerejanya di mall misalnya, atau dengan segala kemewahan dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, hal itu justru hanya menyenangkan mata kita. Wah bagus ya ini performance-nya seperti itu, tampilannya seperti itu. Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Nah melalui Mika Tuhan menyampaikan apa? Yang Tuhan inginkan, lalu juga ibadah
yang benar adalah ketika umat Israel dan juga kita semua ya, kita bisa hidup dengan adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu yang diinginkan Tuhan. Lalu yang selanjutnya tadi kita membaca dari Korintus. Nah, di Korintus apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Paulus mengkritik cara dunia dalam menilai hidup. Apa yang dikritik oleh Paulus? Paulus mengkritik standar dunia yang membanggakan diri, memegahkan diri, lalu juga merasa diri paling baik, paling hebat. Makanya Paulus mengatakan pemberitaan salib dan juga tentang Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang tidak mau menerima Kristus. Iya, bagi para ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang yang tidak menerima Kristus, salib itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena pada waktu itu pandangan umat adalah Mesias itu datang dengan segala kemegahan, Mesias itu menjadi raja yang berkuasa, raja yang hebat, raja yang megah, dan lain sebagainya. Mesias itu enggak harus disalib. Kalau disalib itu tanda penghinaan, masa Mesias disalib, itu kebodohan. Nah, itu orang-orang menilai seperti itu. Nah, Paulus membalik cara pikirnya. Justru seperti itulah adalah cara pikir yang tidak benar. Mesias datang dengan disalibkan. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika Mesias memberikan anugerah keselamatan itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mazmur, di Mazmur tadi kita sudah mendaraskan siapa yang boleh menumpang, siapa yang boleh hadir di tengah-tengah atau mungkin hadir di dalam kemuliaan Allah. Di Mazmur tadi kita sudah membaca atau mendaraskan tentang banyak hal. Siapa yang boleh menumpang, yang mau hadir bagi sesama, yang mau menolong, yang mau rendah hati, yang mau hadir bagi dunia ini, yang mau menyatakan cinta kasih di tengah-tengah dunia, itulah yang boleh masuk. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat ya, oh ada nih perbedaan antara kebahagiaan menurut dunia dan menurut standar kerajaan Allah. Lalu hal ini dipertegas dalam bacaan Injil kita. Dalam bacaan Injil kita melihat tentang ucapan bahagia yang disampaikan Yesus melalui khotbah di bukit. Siapa yang bahagia? Siapa yang bersuka cita? Seperti tadi yang dijawab oleh kita semua ya, atau yang terpikirkan oleh kita normalnya Bapak Ibu. Oh, yang bahagia itu kalau yang punya uang, yang bahagia itu kalau yang punya kemewahan, yang bahagia itu orang kaya, yang bahagia itu orang yang berhasil, orang yang punya jabatan, punya kuasa, punya posisi, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang hanya ditawarkan oleh dunia dan hanya memuaskan sesaat. Orang kaya punya duit. Bapak Ibu di sini siapa yang merasa orang kaya? Ada yang orang kaya di sini? Tidak ada yang kaya. Gak ada yang kaya. Ada yang kaya di sini? Kapan kita merasa kaya? Justru bukan karena ketika kita punya segala sesuatu, tapi ketika kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan, itu yang kaya. Dan khotbah di bukit ini adalah pintu gerbang dari khotbah-khotbah atau pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan ini menunjukkan logika yang berlawanan dengan dunia. Yang berlawanan dengan dunia. Khotbah yang disampaikan Yesus di atas bukit ini bukan hanya menerangkan tentang posisi atau letak geografis ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah sebuah simbol otoritas pengajaran. Yesus mengajar. Yesus tidak menyampaikan hukum yang baru, tapi Yesus memberikan penjelasan
tentang kebahagiaan yang diberikan oleh Allah itu seperti apa. Lalu kata bahagia yang digunakan adalah makarioi. Makarioi itu artinya bukan hanya sekedar bahagia karena senang atau mungkin ketika kita melihat sesuatu yang lucu terus kita ketawa, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi bahagia yang dimaksud ini lebih kepada bahagia dalam sebuah relasi. Relasi dengan siapa? Relasi dengan Allah yang akan dan sedang dikerjakan Allah di dunia ini. Yesus menggunakan pola pembalikan. Dan apa yang dikatakan Yesus menunjukkan bahwa Allah berpihak pada kerapuhan. Dan yang disampaikan Yesus ini bukan berarti Yesus menormalisasi penderitaan atau romantisasi dengan penderitaan, atau mungkin kita disuruh ya udah kamu menderita supaya kamu bisa bahagia. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita akan lihat satu persatu dari ucapan Yesus. Yang pertama, orang yang bahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu bukan berarti nggak punya duit. Miskin di hadapan Allah yang dimaksud Yesus adalah ketika kita merasa bahwa kehidupan kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ketergantungan yang penuh. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh di dunia ini semua asalnya dari Tuhan. Tuhanlah sang sumber kehidupan. Dan kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya ke hadapan dan di dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang rapuh. Dan kadang hal ini yang seringkali salah ditafsirkan. Bahkan banyak kelompok atau mungkin gereja yang seringkali tergoda untuk masuk ke dalam sebuah doktrin tentang keberhasilan. Teologi kesuksesan, kemakmuran dan lain sebagainya. Seolah-olah kebahagiaan itu kalau Tuhan memberikan kesuksesan, kemakmuran, memberikan harta, benda dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kebahagiaan itu hanya diukur melalui dengan apa yang kita miliki, apa yang kita terima. Tapi kita justru semakin jauh dari Tuhan. Untungnya GKI tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Salah satu doktrinnya dari teologi-teologi seperti itu adalah ketika gereja mendoktrin umat bahwa kebahagiaan sejati berkat Tuhan itu hadir melalui materi, melalui kesuksesan, melalui ekonomi yang tumbuh, ekonomi yang berkembang pesat dan lain sebagainya. Lalu tolok ukurnya dari mana? Tolok ukurnya dari kemewahan gereja. Gerejanya harus mewah. Kalau gerejanya nggak mewah, gimana umatnya mau hidup mewah? Dan yang paling menyenangkan itu apa Bapak Ibu? Biasanya ajaran yang seperti itu menekankan tentang kemewahan, kemakmuran dari siapa? Dari pendetanya. Kalau pendetanya nggak makmur, gimana jemaatnya mau makmur? Kalau pendetanya nggak mewah, gimana jemaatnya mau mendapat kemewahan? Makanya kadang kita melihat ada pendeta pakainya Rolex. Wah. Pendeta ke gereja, dibukakan pintu, turun dari mobil, mobilnya Alphard misalnya. Wah. Kenapa? Karena tolok ukurnya itu. Ya, kalau pendetanya aja nggak makmur, masa pendetanya cuma naik ontel misalnya, gimana jemaatnya mau punya mobil? Pendetanya aja naiknya ontel misalnya. Akhirnya apa? Jemaat diminta, ayo sebanyak-banyak ya berikan untuk gereja, berikan untuk pendetanya persembahan yang banyak. Betapa bahagianya kalau hal itu terjadi di GKI ya Bapak Ibu ya. Wah, senang saya kalau seperti itu. Tapi pemahaman kita tidak seperti itu. Kita diajarkan untuk tidak menjadi jumawa. Untuk tidak menghindari kenyataan hidup yang kadang pahit. Kita menjadi gereja yang seharusnya menyadari bahwa kita ini rapuh. Kita ini miskin di hadapan Allah karena kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kerajaan Allah tidak dipercayakan kepada gereja yang merasa mampu, tapi kepada gereja yang tahu diri bahwa kita ini rapuh Bapak Ibu. Lalu
Lalu yang selanjutnya ucapan bahagia. Berbahagia yang berduka cita. Wah, kok berduka cita malah dibilang bahagia? Duka cita yang dimaksud ini bukan hanya sekedar kondisi psikologis ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang, Bapak Ibu. Tapi kita berduka karena apa? Kita meratap karena apa? Karena kondisi dunia. Kita berduka karena banyaknya luka yang kita miliki. Banyaknya ketidakadilan, kejahatan, ketimpangan sosial yang ada di sekeliling kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, itu artinya apa? Berbahagialah orang yang bisa melihat situasi dunia dengan mata terbuka. Kita hidup di tengah-tengah konteks sosial yang masih menyimpan luka. Luka terhadap apa? Kerusuhan, luka terhadap perpecahan, kekerasan atas nama agama, luka terhadap diskriminasi, ketimpangan ekonomi secara struktural, kerusakan alam yang baru terlihat ketika kemarin ada bencana alam, baru menyadari bahwa alam ini rusak. Apakah gereja berduka dengan kondisi lingkungan yang rusak? Apakah gereja berduka ketika menyadari bahwa lingkungan di sekitar kita masih banyak orang yang tidak makan, yang tidak bisa memiliki kehidupan layak? Apakah gereja berduka ketika ada ketidakadilan, ketimpangan sosial, diskriminasi? Berbahagialah orang yang berduka adalah ketika kita sebagai pribadi maupun gereja mau hadir dan menangis bersama. Kadang gereja menawarkan, ayo kamu gak boleh menangis, ayo bersuka cita karena Tuhan memberikan ini, Tuhan memberikan itu, bersuka cita aja. Kadang yang dipikirkan itu, padahal gereja harusnya ikut menangis bersama. Ketika ada yang terkena bencana, ketika ada yang kehilangan, bukan tawaran-tawaran Tuhan pasti mengganti 1000 kali lipat, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita mau hadir, menangis bersama dunia yang terluka. Disitulah justru kerajaan Allah hadir. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini artinya bukan berarti kita harus menjadi orang yang lemah ya. Yang diapain aja nerima, yang diapain aja ya wis. Yang enggeh-enggeh aja. Tidak. Berbahagialah orang yang lemah lembut itu artinya berbahagialah ketika kita menolak kekerasan. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang mudah sekali diprovokasi Bapak Ibu. Di tengah-tengah lingkungan yang reaktif sekali. Sebagai contoh, seperti apa? Media sosial, ini balik lagi ke media sosial. Karena kita kan erat sekali dengan media sosial. Kadang ada peristiwa-peristiwa yang di-framing secara khusus sehingga apa? Memancing reaksi dari netizen. Ketika kita melihat satu peristiwa langsung kita komen, wah ini nggak benar, ini harusnya gini. Padahal peristiwa sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya apa? Kita menjadi korban framing. Kita menjadi orang yang reaktif. Kita menjadi orang yang cepat marah. Nah, disinilah gereja dipanggil bukan untuk ikut gaduh, tapi menjadi ruang resistensi terhadap budaya kebencian. Yang akan memiliki bumi bukan yang keras suaranya, tapi yang sanggup merawat kehidupan. Bukan berarti kita harus menjauh dari hiruk pikuk dunia, tidak. Tapi bagaimana di tengah dunia kita menghadirkan ruang kelemah lembutan yang menolak kekerasan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus ini bukan lapar karena kita nggak makan atau minum ya, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Ini juga teguran dari Yesus, sekaligus pengingat dari Yesus kepada kita secara pribadi maupun gereja. Apa reaksi kita terhadap ketidakadilan? Terhadap banyaknya yang tidak benar di sekeliling kita, apa reaksi kita? Apakah kita bereaksi untuk memulihkan? Apa kita bereaksi untuk memaki? Atau kita bereaksi hanya diam saja? Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Lapar dan haus akan kebenaran. Lalu yang selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hati.
Ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau menjadi gereja yang terbuka, ketika kita mau menunjukkan belas kasih Tuhan, disitulah kehadiran Tuhan dirasakan bukan hanya bagi kita tapi bagi dunia ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Bukan berarti moral tanpa noda ya Bapak Ibu. Bukan berarti suci, berarti hidup kita putih seputih salju, tidak. Tapi ini menyatakan tentang integritas kita. Suci hatinya, berarti hati kita sepenuhnya menghadap kepada Tuhan. Berarti hidup kita sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan. Hidup yang tidak bercabang. Itu yang dimaksud suci hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ucapan bahagia ini bukanlah etika heroik untuk segelintir orang saleh. Bukan hanya untuk orang-orang yang merasa dirinya suci, benar atau saleh. Tapi ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua. Bahwa kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang rapuh. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekecewaan. Hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kebahagiaan semu. Kita diingatkan bahwa kadang kita mengukur kebahagiaan itu dari apa yang kita lihat. Misalnya, wah tetangga beli motor baru, kita harus beli mobil. Wah tetangga beli mobil baru, wah, aku harus beli truk besok. Tetangga punya suami baru, wah aku harus punya juga. Wah. Akhirnya apa? Yang dilihat kan menurut orang lain. Standar kebahagiaannya menurut orang lain. Apa yang dilihat di media sosial itu tidak sepenuhnya otentik Bapak Ibu. Di beberapa negara bahkan sudah banyak korbannya. Artis-artis, influencer-influencer yang mengakhiri hidupnya karena apa? Karena tidak bahagia. Padahal yang diupload misalnya kontennya, wow bisa makan ini, bisa makan itu, bisa punya ini, bisa punya itu. Yang diupload adalah pencapaian-pencapaian, aku bisa mencapai ini. Yang diupload adalah aku bisa beli ini, aku bisa punya ini. Tapi hatinya kosong. Bapak Ibu sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ada dua kondisi. Yang pertama, kita punya kesempatan bisa makan enak. Makanan yang paling enak yang ada di Wonosobo misalnya. Bebas makan sepuasnya. Tapi kita hanya boleh makan sendiri. Terserah mau makan apapun, seenak apapun yang menurut Bapak Ibu enak, tapi hanya boleh sendiri. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua, kita dikasih makan, misalnya di rumah kita masing-masing, makanannya itu cuma rese, sambal terasi, sama lalapan. Tapi kita bisa makan rese itu bersama dengan keluarga, anak, istri, suami, orang tua, cucu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Pilih rese? Kenapa kok pilih rese? Lebih mantap resenya. Pilih makan enak sepuasnya sendiri atau makan yang sangat sederhana rese dan sambal terasi tapi bisa makan sama keluarga. Pilih yang sendiri atau sama keluarga. Kenapa seperti itu? Yang lebih bahagia yang mana Bapak Ibu? Yang bahagia yang mana? Yang bahagia adalah ketika kita bisa menikmati bersama. Jadi bukan tentang apa yang kita makan itu toh, tapi tentang bagaimana cara kita menikmatinya toh. Sama seperti apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Bahagia itu bukan apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita capai. Bahagia itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita itu ada di dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan dan kita memiliki relasi dengan Tuhan. Itu bahagia yang sesungguhnya. Bahagia adalah ketika kita bisa menyatakan kebenaran,
Bahagia adalah ketika kita bisa menjadi gereja yang berdampak, bisa menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat dan lain sebagainya. Bahagia itu adalah ketika kita bisa melayani bersama, bisa ke gereja bertemu dengan saudara-saudara seiman kita di gereja. Itu bahagia yang sesungguhnya. Dan ada 2 pertanyaan untuk kita Bapak Ibu. Yang pertama, dalam hal apa saja standar bahagia versi dunia ini sering mempengaruhi cara hidup kita? Atau mungkin apa sih yang kita lihat dari orang lain yang kadang membuat kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dia? Atau mungkin merasa, wah kok saya nggak bahagia ya ketika kita melihat kondisi apa? Yang pertama itu. Lalu yang kedua, langkah konkret apa yang kira-kira ini adalah undangan dari Tuhan yang bisa kita lakukan agar hidup kita menjadi semakin semakin selaras dengan standar kerajaan Allah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu, dan kira-kira apa yang akan kita perbuat supaya kita bisa merasakan kebahagiaan sejati yang asalnya dari Allah. Apa yang mau kita perbuat? Tadi kan sudah diajarkan ya, bahagia itu seperti apa saja, ucapan bahagianya Yesus. Dan Bapak Ibu, bahagia yang benar itu bukan karena hidup mewah, hidup mudah, penuh dengan materi yang bergelimang, tidak. Tapi ketika hidup kita berakar di dalam Tuhan dan kita merasakan penyertaan Tuhan yang sejati, itulah kebahagiaan. Selamat merenungkan, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah tangan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kuduskan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Dipersilakan Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan kami berbahagia ketika kami bisa merasakan bahwa kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Ketika kami menyadari bahwa kami memiliki relasi dengan Tuhan. Dan kami berbahagia ketika kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, menghasilkan buah yang baik, dan bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia. Ajarlah kami untuk bisa mewujudkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan menurut standar Tuhan, bukan dengan kebahagiaan seperti apa yang diberikan oleh dunia ini, seperti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan yang menyertai pelayanan dari gereja ini, biarlah gereja ini bisa terus bertumbuh, berbuah, menghasilkan dampak yang baik bagi jemaat-Mu maupun bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah banyaknya isu yang memecah belah, banyaknya isu-isu yang dimunculkan untuk menutupi
peristiwa-peristiwa yang justru sebenarnya penting. Tuhan, tolonglah bangsa ini agar dapat pulih. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami agar setiap kebijakan, keputusan bisa membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di berbagai daerah, untuk para korban yang bahkan belum ditemukan hingga saat ini. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Setiap kami yang sedang bergumul karena permasalahan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan cinta kasih, pemulihan relasi dan kebahagiaan, pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah hidup pernikahan. Ya Tuhan, tolonglah. Kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang baik, dan kami percaya ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur 116 pasal 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama-Mu Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, ayat 2 setelah kantong kodete selesai diedarkan. Bagi Yesus ku serahkan
Bapak Ibu, kami undang berdiri, kita lanjutkan bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami beroleh merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Lewat berkat yang Tuhan berikan, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini bersumber dari kebahagiaan oleh berkat Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya boleh menjadi pelebaran pelayanan kami di gerejamu, khususnya GKI Wonosobo, sehingga mencerminkan kebahagiaan di tengah-tengah gerejamu dan jemaatmu di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kejujuran, sehingga persembahan ini boleh dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup kita yang menang, haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah tergebuk. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Ingatlah untuk bahagia, tapi bahagialah di dalam Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.